Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala nikmatnya ya. Mulai dari nikmat kesehatan waktu kita hari ini gitu ya. Serta juga bagaimana nikmat iman dan Islam ya. Itu adalah dari nikmat yang paling tingginya gitu ya. Dan hingga kita juga bisa melangkahkan kaki kita, badan kita sampai ke sini juga. Tentunya juga itu adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan selawat dan salam juga semoga selalu tercurah pada baginda Nabi Muhammad serta sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga semoga kita termasuk umatnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahwasanya tentunya Al-Quran itu ya kita wajib membacanya secara tartil ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Muzammil ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, warattilil Qur'ana tartila ya. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil ya. Nah, baca Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Artinya senantiasa kita belajar ya, secara perlahan-lahan berproses itu ya. Dan senantiasa belajar tahsin diantaranya gitu ya. Nah, sekarang tentunya ada fasilitas tentunya ya dari ibu-ibu juga ya yang di PDAM ini. Tentu kita sangat bersyukur sekali dengan pembelajaran tahsin ini gitu. Dan juga bahwasanya bagaimana pembelajaran tahsin juga senantiasa ya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau juga belajar ya kepada malaikat Jibril ya. Jadi setiap harinya dia belajar ya, bisa jadi per ayatnya ya, bagaimana perbaiki bacaannya, bagaimana cara membacanya ya, kalau bahasa kita bagaimana tajwidnya gitu ya, bagaimana tahsinnya. Nah, itu juga dipelajari ya, walaupun tentunya tidak pakai nama saat ini gitu ya, nama idgham, idhar gitu ya, iklab dan seterusnya gitu ya. Tapi bagaimana Nabi mempelajarinya dengan baik dan benar, dan ini yang dicontohkan gitu ya gitu. Bagaimana ilmu tahsin ini ilmu yang diajarkan gitu ya. Bagaimana dengan cara talaki ya, talaki. Jadi Rasulullah bertalaki pada Jibril. Nah, nanti juga Rasulullah mengajarkan lagi pada para sahabat mengajarkan pada tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in dan seterusnya, bagaimana diajarkan dan sampai sekarang ilmu tahsin. Nah, tentunya kenapa sangat penting sekali ya belajar tahsin ini adalah karena tadi ya, agar kita membaca Al-Quran dengan tartil ya gitu. Dan bagaimana kita juga menghindari kesalahan ketika melafazkan dalam membaca Al-Quran ya. Karena salah dari bacaannya bisa mempengaruhi pada makna ya. Misalnya tadi kan aku pergi ke pasar gitu ya gitu. Ya, kalau kita berbicara aku pergi ke pasar, mau bicaranya pendek atau bicaranya panjang, aku pergi ke pasar gitu ya. Sami wae nya. Sami wae gitu ya. Gitu. Tapi kalau tahsin ketika yang ini harusnya dibaca panjang malah dibaca pendek, pasti ada yang keliru gitu ya. Ada artinya. Ya, beda artinya. Pasti ada pengaruhnya gitu ya. Banyak sekali bacaan di Al-Qur'an tuh ya. Gitu. Seperti misalnya kita membaca Qul huwallahu ahad. Nah, kan harusnya kan dengan qaf ya. Ya. Tapi kalau dibaca dengan kaf, Qul huwallahu ahad, jadi ya makan kalau dibaca dengan kaf. Kalau dengan qaf jadinya katakanlah gitu ya gitu. Fi'il amr gitu ya. Nah, itu di antaranya ya. Terus juga
Seperti alhamdu ya. Alhamdu kan segala puji bagi Allah kan yang dimaksud di surah Al-Fatihah kan. Tapi kalau alhamdu gitu ya dengan ha yang besar berarti binasalah gitu ya. Kematian lah gitu. Nah, itu pasti akan berpengaruh ya. Nah, diantaranya juga demikian ketika kita membaca Al-Quran. Dan pastinya juga ketika kita membaca Al-Quran itu dibaca dalam sholat ya. Nah, ketika dibaca dalam sholat pastinya bukan hanya penilaian jamaah tapi penilaian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kita bacaannya salah tentunya nah kurang gitu ya. Secara pahalanya kurang gitu. Karena guru saya yang di Al-Kautsar ya mengatakan walaupun dapat 2 pahala ya, dapat 2 pahala yang terbata-bata itu, tapi kalau dia bacanya juga masih terbata-bata, masih kurang gitulah, belum lancar, pahalanya tidak seperti yang lancar ya, yang dapat mahir, maka dia ma'asafratil kromil waroroh gitu ya, bersama malaikat, doanya diijabah gitu ya, gitu. Beda kalau masih terbata-bata gitu ya, maka ya kadang usahanya memang lebih gitu ya. Tetapi bagaimana tentunya juga kita berupaya gitu ya, berupaya untuk lancar ya. Meskipun tentunya itu adalah upaya yang demikian tentu bagi kita juga usia yang tua ya Bu. Ya. Nah tentu pasti akan dinilai yang lebih bagusnya ketika kita adalah niatnya itu ya, niatnya dan sudah niatnya juga itu sudah dapat pahala ya gitu. Kalaupun misalnya bagus atau tidaknya ya kembali lagi kan bahwasanya yang intinya kita juga bukan hanya membaca adalah kita pahami ya. Nah, seperti itu juga nantinya kita bisa ya moga-moga membaca bukan hanya membaca secara tahsin dan tajwidnya, tapi nanti misalnya terjemah perkata ya, terjemah perkata kemudian ditafsirkan ya, itu tafsirkan. Nah, itu karena kan mencakup 4 kewajiban kita terhadap Al-Qur'an. Yang pertama membaca ya, kemudian juga kita memahami ya, juga kita mengamalkan dan mengajarkan. Nah, maka ketika kita memenuhi kewajiban tersebut ya, itu sudah tercukupi ya. Ya semoga kita juga menjadi seorang mukmin dan juga mukminat yang senantiasa mengamalkan Al-Qur'an, benar-benar menjadi iman yang sejati dengan Al-Qur'an itu sendiri ya. Dan dengan dekat bersama Al-Qur'an, menjadi sahabatnya Al-Qur'an dan meraih syafaat ya. Semoga dengan pembelajaran yang nanti kita langsungkan ini senantiasa menjadi timbangan yang berat nantinya kita di yaumul akhirah ya. Amin ya rabbal alamin ya. Demikian pada kesempatan ini mungkin itu saja dahulu yang bisa disampaikan. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan Ibu kalau ada pertanyaan atau masukan.